Kejaksaan Negeri Tulungagung, Jawa Timur melakukan penahanan terhadap HY, mantan Direktur PDAM Tirta Cahaya Agung yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek jaringan pipa pada program masyarakat berpenghasilan rendah MBR tahun 2016-2018. Usai menjalani proses pelimpahan tahap 2 dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, tersangka langsung dibawa ke cabang rutan kelas 1B Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kasih Intelijen Kejari Tulungagung Agung Tri Radityo mengatakan selama pemeriksaan tersangka cukup kooperatif. Dalam tahap kedua kali ini, tersangka berinisiatif menitipkan uang tunai sebesar 120 juta rupiah, total dari kerugian negara sebesar 478 juta rupiah. Perkembangan terkait dengan penanganan perkara PDAM khususnya terkait kegiatan MBR hari ini telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2. Tadi kemudian setelah dilakukan penyerahan tersangka barang bukti kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Sebelumnya oleh Dinas Kesehatan yang bersangkutan ini dinyatakan sehat, kemudian juga yang bersangkutan dinyatakan bebas COVID-19. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian setelah selesai dilakukan pemeriksaan tersangka ini tadi ada inisiatif untuk menitipkan uang dari nilai kerugian negara sebesar 478 juta. Ini yang bersangkutan tadi menitipkan uang 120 juta. Terus kemudian kita titipkan ke rekening penitipan ini ya, perkara di Bank Mandiri. Nah ini nanti kan sebagai pertimbangan juga proses persidangan, baik kita dalam menuntut ataupun nanti hakim ya, ketika memutuskan itu salah satu pertimbangan yang tersangka ini sudah ada inisiatif untuk mengembalikan. Kemudian setelah selesai dilakukan tahap 2, selanjutnya dilakukan penahanan terhadap tersangka H, inisialnya H, selaku mantan direktur PDAM Tirta Cahaya Agung mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Untuk penahanannya kita lakukan di cabang rutan, namanya agak panjang, sebentar. Cabang rutan kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari ke depan dimulai pada hari ini. Kemudian rencananya kemungkinan besar besok terhadap perkara ini langsung kita limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Muhammad Khairil Utama tidak menyangka jika kejaksaan melakukan penahanan terhadap kliennya. Pihaknya berpendapat jika selama ini kliennya cukup kooperatif. Dalam kasus dugaan korupsi ini, kliennya juga merasa tidak bersalah. Pihaknya akan berusaha membuktikan keyakinan kliennya tersebut di persidangan. Sebenarnya klien saya, Pak Haryono, ini sudah cukup kooperatif gitu. Saya tidak menyangka juga pihak kejaksaan akan menggunakan kewenangannya untuk menahan. Ya, ini satu hal yang harus kami terima penahanan ini. Karena ini sudah P21, sudah pelimpahan ke JPU. Jadi menunggu proses selanjutnya karena nantinya kan akan dilimpahkan ke pengadilan dan akan disidangkan perkara ini. Gitu. Pak, tadi ada pengembalian Pak ya? Pengembalian ada, kami sudah menitipkan uang pihak klien ini sebesar 120 juta. Dari total berapa yang dituduhkan itu Pak? Ya kalau sementara kerugian negaranya, konon katanya kami belum tahu pastinya, itu sekitar 400 sekian gitu. Kerugian negaranya, entah bagaimana nanti di persidangan kami akan buktikan semuanya ya. Apakah klien kami ini bersalah atau tidak, kami belum juga bisa nunggu proses saja lah gitu. Agung menambahkan penahanan terhadap tersangka akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Rencananya JPU akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis 23 Desember. Dalam kasus ini tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.
Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV.